yang tajam. Sunan Bonang dapat menemukan Raden Syahid di tempat semula. Setelah itu Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu-ilmu agama dan spiritual kepada Raden Syahid. Sebagai murid yang taat dan selalu belajar dengan sungguh-sungguh, semua ilmu yang diajarkan oleh Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Selain itu, dia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memenuhi rasa penasaran muridnya, Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu Raden Syahid tak menyanyiakan kesempatan sama sekali. Dia menyatakan ingin berguru kepada mereka berdua. Dari dua guru barunya, Raden Syahid mendapatkan ilmu baru dan makin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu, Raden Syahid berguru hingga ke Pasai sambil menyebarkan ajaran Islam di semenanjung Malaya dan wilayah Patani di Thailand Selatan. Wilayah tersebut Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tapi juga sebagai tabib hebat yang bisa menyembuhkan penyakit kulit yang diderita oleh Raja Patani. Berkat popularitasnya, Raden Syahid mendapat julukan Syekh Syahid atau Syekh Malaya. Selesai berguru di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggapnya sudah pantas menjadi bagian dari Wali Sanga atau Wali Sembilan. Dalam buku Sunan Kalijaga dan Mitos Masjid Agung Demak, disebutkan bahwa Sunan Kalijaga mempunyai 3 orang istri, yakni Siti Zainab putri Sunan Gunung Jati, Siti Hafsah putri Sunan Ampel, dan Dewi Saroh putri Maulana Ishak. Dari perkawinannya dengan Siti Zainab, Sunan Kalijaga dikaruniai 5 orang putra, yaitu Nyai Ageng Penagak, Ratu Pembayun istri Sultan Trenggono, Sunan Hadi, Raden Abdurrahman, dan Nyai Ngerang. Perkawinan Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh dikaruniai 3 orang putra, yaitu Raden Umar Said Sunan Muria, Dewi Sofiah, dan Dewi Rukayah. Sementara dari perkawinan Sunan Kalijaga dengan Siti Hafsah tidak diketahui apakah memiliki keturunan atau tidak. Sunan Kalijaga sendiri memiliki umur yang panjang, yaitu 100 tahun lebih, dan mengalami 4 masa pemerintahan kerajaan yang berbeda. Pertama, masa kerajaan Majapahit hingga tahun 1478 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga masih muda dan lebih dikenal sebagai putra Bupati Tuban, Temenggung, Wilatikta. Kedua, masa Kesultanan Islam Demak 1481 sampai 1546 Masehi. Saat itu Sunan Kalijaga berperan besar dalam pembangunan Masjid Agung Demak. Ketiga, masa Kesultanan Pajang 1546 sampai 1568 Masehi. Peran Sunan Kalijaga terdapat pada kisah muridnya Jaka Tingkir. Keempat, masa awal Mataram Islam di Yogyakarta 1580-an. Sepanjang hidupnya, Raden Syahid banyak mendapatkan nama sebutan atau julukan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Malaya, Lokajaya, Pangeran Tuban, dan Abdurrahman. Di antara semua nama itu, Sunan Kalijaga menjadi yang paling populer dikenal luas di Indonesia. Akan tetapi nama Sunan Kalijaga sebenarnya masih belum jelas benar asal usulnya. Ada beberapa pendapat yang dipercaya oleh masyarakat mengenai hal ini. Pertama, nama Kalijaga diambil dari sebuah desa yang ada di Cirebon.
Sampai saat ini di desa tersebut masih ada petilasan Sunan Kalijaga seperti masjid dan monyet di sekitarnya. Bagi warga setempat, banyaknya monyet di daerah masjid tersebut memiliki nilai sejarah, mitos, dan juga cerita mistik yang berhubungan dengan Sunan Kalijaga dan warga lokal. Kedua, nama Kalijaga dipercaya berasal dari bahasa Arab Kadi Joko. Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali songo yang menjadi Kadi di Demak. Masyarakat Jawa, khususnya Demak saat itu menyebut Sunan Kalijaga dengan nama Kadi Joko Said atau Kadi Joko. Karena masyarakat Jawa belum lancar mengucapkan kata Kadi Joko tersebut, maka yang muncul adalah Kalijogo atau Kalijaga. Ketidakfasihan masyarakat mengucapkan bahasa Arab bisa dilihat dari kata-kata yang berasal dari ajaran Sunan Kalijaga, seperti kalimat syahadat yang disebut dengan kalimosodo. Lalu kata maulid disebut mulud, kata asyura disebut suro, dan sebagainya. Ketiga, nama Sunan Kalijaga berasal dari cerita pada saat Sunan Kalijaga akan menjadi murid Sunan Bonang. Dalam cerita ini, Sunan Bonang dikisahkan menancapkan tongkatnya di pinggir kali dan meminta Raden Syahid untuk menjaganya selama bertahun-tahun. Setelah itu, Raden Syahid mulai dikenal dengan sebutan Jogo Kali yang akhirnya berubah menjadi Kalijogo atau Kalijaga. Semasa hidupnya, Sunan Kalijaga dikenal sebagai dalang ulung oleh masyarakat. Dia memang pintar mengembangkan ajaran Islam. Dia memang pintar menggabungkan ajaran Islam dengan tradisi dan budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Jawa saat itu. Beliau juga menggunakan pola dakwah yang sama dengan gurunya Sunan Bonang. Pola dakwah ini menurut John Hadi Saputra dalam buku mengungkap perjalanan Sunan Kalijaga cenderung sufistik berbasis salaf. Selain itu, dia juga memanfaatkan kesenian dan budaya untuk sarana berdakwah. Metode dakwah yang dipilih Sunan Kalijaga ternyata efektif. Saat itu banyak adipati Jawa yang memeluk Islam dengan bimbingan dari Sunan Kalijaga, seperti Adipati Kartasura, Pandanaran, Banyumas, Kebumen, dan Pajang. Begitu juga dengan masyarakat Jawa pada umumnya, mereka yang pada dasarnya menyukai wayang mulai tertarik dengan pertunjukan wayang yang digelar oleh Sunan Kalijaga. Apalagi Sunan Kalijaga tidak memungut biaya kepada masyarakat yang ingin menyaksikan pertunjukan wayangnya. Karena itu semua orang bisa datang dan mendapatkan hiburan secara gratis. Sunan Kalijaga hanya meminta orang-orang yang datang untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai ganti biaya tiket masuknya. Ini jelas lebih mudah bagi masyarakat daripada mengeluarkan uang. Akhirnya, masyarakat Jawa ketika itu menganut paham animisme secara perlahan-lahan mulai menerima ajaran yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga. Untuk memastikan masyarakat Jawa dapat menerima ajaran Islam secara perlahan, Sunan Kalijaga bahkan menggabungkan naskah kuno dengan ajaran Islam ketika menggelar pertunjukan wayangnya. Beberapa naskah kuno yang sering dipentaskan diantaranya seperti Layang Kalimasada, lakon Dewa Ruci, lakon Petruk menjadi raja, dan sebagainya. Tak hanya itu, dia juga menambahkan karakter baru seperti Bagong, Semar, Petruk, dan Gareng. Sampai saat ini, keempat karakter tersebut masih sangat populer di kalangan pecinta wayang. Sunan Kalijaga tak pernah berhenti menggabungkan tradisi dan budaya dengan ajaran Islam. Karena itu, dia memanfaatkan jenis kesenian lainnya seperti sarana berdakwah, tembang, topeng, pakaian untuk pergelaran seni, dan yang lainnya. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga sampai sekarang masih dinyanyikan oleh masyarakat Jawa, seperti tembang Lir Ilir, dan tembang ini tersirat makna bahwa manusia diharapkan dapat bangkit dari kesedihan, berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan, dan mengumpulkan amal baik sebanyak mungkin.